Oke teman-teman, jadi ini adalah suatu karya seni maha dahsyat, rumus kehidupan ya. Ntar gue zoom, tenang aja gue edit bagus. Ini gue modal papan biru kecil dulu gue pakai ya, karena gue akan menuju kekayaan, kesejahteraan, kelimpahan dan kerendahan hati ya. Di lingkungan sampah kayak begini, berisik, banyak amarah, penuh dengan ngeluh, penuh dengan hal-hal yang tidak baik buat pertumbuhan spiritual dan kelimpahan gue buat alam semesta ini. Gue bakal jabarin ilmu yang udah gue dapet dalam 10 tahun ini dari 2014 sampai 2024 ya. Ini ilmu yang bagus banget untuk lu memanifestasikan segala macam keinginan lu, tapi lu juga dituntut untuk uh, mengikis ego, mempunyai pengalaman yang hebat dan mempunyai mindset yang bagus sesuai alam ya. Ini di tembok udah permanen ya. Jadi ini cuman bagi uh, buat ingat gue doang, buat bagi pengingat gue doang ya. Jadi ini uh, lu ambil yang bagus aja ya. Ini adalah tentang ilmu law of attraction, penggabungan godlike-nya Ronald Frank ya. Terus manifestasi kehidupan agama, semua agama yang udah gue campurin, 5 agama, lu mau ribuan agama, semua bakal tercantum di rumus ini ya. Ya, gue nggak ngajarin kalian, bukan ngajarin, gue nggak ngasih tau kalian untuk bermalas-malasan. Gue sendiri malas-malasan dan sekarang gue untuk berprinsip di hidup gue ya. Pertama, gue mulai dari kiri dulu ya. Gue pakai kaos kaki dulu ya, pakai baju ini nih, karena gue belum ada papan tulis gue penghapus papan tulis gue adanya kayu ya. Gue asal lihat ini ya teman-teman, tapi lihat ilmunya. Dan gue akan kaya dari hal ini teman-teman. Gue mau lu juga kaya teman-teman. Ini selaras sama Tuhan-Tuhan kalian yang dimanapun ya, Tuhan di agama manapun. Pertama tuh kita dalam hidup, lu nggak bakal percaya kalau lu udah kaya, kan lu juga bagi mereka itu udah suatu yang bagus gitu. Lu bakal didengerin, lu kan tadi didengerin kalau belum kaya. Jadi lu sebelum kaya lu tuh harus act show proof. Sebelum lu buktiin, lu harus kayak gua nih, gua buktiin ya. Lu harus bikin YouTube kayak gini awal-awalnya. Ntar lama-lama bikin kelas. Nih, aksi. Udah ada aksi, ntar lu tunjukin di sosial media kayak begini. Lu tunjukin show. Lu buktiin lagi, proof. Hasilnya apa? Nah, kita juga harus seimbangin dengan kesehatan ya, hubungan, dan berakhir dengan money ya. Oke money, gua langsung lompat dulu karena kita juga masih belum terlalu banyak mungkin ya uangnya. Jadi kita bisa berbagi sedikit untuk diri kita dulu. Kita bisa berbagi ujung-ujungnya kepada masyarakat, ilmu atau apapun. Nah, lihat tuh ponakan gue berisik, pengen gue bantai itu anjing. Bercanda, gue pengen tegur aja sih, kesel banget gue lagi syuting sebenarnya kan. Oke, kita nggak bisa tegur, kita harus rubah diri kita karena kita introspeksi. Semua akan berubah saat lu kaya nanti, lu lihat. Jadi lu kesehatan, lu harus olahraga nih di siang hari. Habis siang hari ini lu tidur, lu bisa makan bagus, lu bisa disiplin, lu bisa olahraga abis itu sorenya. Terus ntar hubungan lu bagus nih, abis lu hubungan sama diri lu sehatnya bagus, ntar hubungan lu jadi bagus sama diri sendiri. Ntar relationship lu harus punya jaringan itu di mana mana ada sebenarnya. Lu harus berani ngomong sama orang, entah dia Chinese kaya, biasanya ada jurang pemisah tuh antara pribumi dan yang Cina-Cina yang kaya tuh, misalkan di PIK ya kan. Nah, lu harus berani ngomong, entar lu ngomong apa kayak random, cuman mereka pasti udah ngeliat fisik lu duluan. Oh ini orang gak jelas mau apa nih gitu. Nggak bakal matching karena memang udah di sifat alami mereka tuh kaya. Lu ngapain, siapa lu mau ngabisin waktu gua? Lu ada keperluan apa nih? Udah kelihatan gitu. Mereka tuh banyak kepentingannya itu yang penting cuan, sama-sama cuan. Jadi lu apa yang bisa lu offer, tawarkan ke dia, biasanya lu bakal didengerin gitu. Jadi apa yang gue punya kata-kata sakti nih, di mana lu harus kayak gini. Ntar gue bikin juga ntar di sosial eksperimen gue. Hai ko atau hai ci, hai kak gitu, masuk konten gue nih gitu. Langsung tuh lu masuk pede gitu kan.
eh, kalian lagi ngapain gini-gini, misalkan itu gue sesuai eksperimen tuh. Bisa lagi hangout biasa. Udah punya pacar gitu kan atau apa, itu terlalu bisa, lu bisa ngomong apapun asal lu pede sebenarnya ya, tapi jangan rasis aja gitu. Nah, kalian kesibukannya ngapain aja sih, kerja apa sih, ya, langsung nanya gitu, tembak aja bisa juga kalau lu pede. Ntar mereka bakal nyambung apa, jadi apapun yang lu pikirkan itu, perasaan itu nyamber. Jadi lu gabung sama orang miskin, apa gak miskin, lu jadi sedih, orang-orang sedih jadi sedih. Lu mikir lu eh, susah hidup, bakal ketemu susah. Jadi ketemu, kalau lu mikir Lamborghini, McLaren, Bitcoin, lu bakal nyatu. Entah lu main sosial media tiba lagi duduk lagi santai tiba-tiba, nah itu jadi semua terkoneksi di otak lu tuh. Nah itu pokoknya itulah rahasianya ya. Nah lu bisa ntar sosial eksperimen kayak begitu, ujung-ujungnya bisa minta nomor telepon apa. Nah dari situ bisa, itu salah satu cara. Terus lu bisa gereja juga, kalau lu Kristen lu bisa gereja. Lu kalau gue sih nggak mau terlalu jauh ya, karena gue juga udah agnostik udah lama ya. Cuman gue juga suka nih sama Brian nih, Kristen progresif. Gue kalau ketemu dia juga bisa nih jelasin ada tingkat-tingkat alam semesta banyak. Tapi ini gua udah simpulkan, ini adalah rumus supaya penyatuan duality, di mana lu bisa matching sama, lu dapat surga, lu dapat kenikmatan dunia dan kenikmatan surgawi. Jadi nggak bentrok kayak agama samawi. Kalau Buddha kan dia surgawi doang kan. Nah inilah kenikmatan dunia dan kenikmatan surgawi bisa lu dapat. Kayak dibilang godlike kalau di Ronald Frank ya. Nah untuk ini udah ya semua ya, pokoknya ini dulu ya, lu lakuin ini dulu nih, act, show, proof, help, relationship, ntar ujungnya money gitu, lu bisa monetize gitu. Nah di sini lu bisa bisa ketahui dulu nih, gue belajar juga dari Ronald Frank ya. Kan ini gue rangkum ya 10 tahun yang gue tahu, 10 ilmu yang 10 tahun gue tahu, gue rangkum di sini. Lu harus tahu golongan darah lu. Golongan darah lu adalah B, gue B. Ya. Apa yang cocok nih zat sama lu nih? Lu tahu gak, ngaco-ngaco orang mikir, ada orang juga yang emosian, orang juga yang gak kreatif, orang juga yang mageran. Karena dia salah makan gitu. Kalau lu makan bebek, golongan darah A ngelarang, ya lu nggak bisa nih, lu beli buku ini, bentar. Sebenarnya lu mau makan apapun bisa ya, ini jarang gue baca juga sih. Lu mau makan seharian gorengan juga bisa kalau lu gemuk kayak gue, cuman jangan nggak di, cuma yang penting ada bayam lah, lu liatin semuanya harus seimbang juga sih. Nih semua di sini ada ya, golongan golongan darah, ini golongan darah B, apa ya pantangannya kan, sifat macam-macam tuh. Sampai olahraga yang cocok semua ini bagus nih. Nggak tahu ini bagus nih dokter, shout out to honor ya, honor buat dokter Christian Dewi Setianingsi ya, dan Irmawati SSI APT ya, apoteker ya, dia udah cipta ini ya. Itu pokoknya indikator lah ya, pokoknya ya itu ada makanan yang bagus buat lu, misalkan ya babi atau ayam. Lu sebenarnya intinya golongan darah B, gue pernah nonton gratisannya Ronald Frank di YouTube 2018. Golongan darah B itu bisa makan dikit-dikit, telur, ikan, sapi atau nasi, sayur, fiber, pokoknya dia dikit-dikit makannya. Nah kalau ada yang golongan darah A, dia harus makannya udah ini aja gitu. Ada kan orang yang makan kambing tapi nggak sakit kan, nah itu gagal. Tapi ada orang makan kambing doang langsung darah tinggi kan, nah itu gagal itu, nggak cocok golongan darah B. Ada A B C O, enggak A B A B O gitu, dia punya makanan khusus. Udah tuh gue lewatin ya, clear ya. Nih, ini lu nggak kelihatan nih, ini gue zoom ya. Ini ada lagi tulisan nih. Ini sebentar ya, gue zoom lagi. Di sini ada tulisan kecil, di mana? Bentar. Nih. Sebentar ya. Ini kita kuliah 5 kuliah cepat ya. Ini ilmu ya, bukan berarti untuk ini ya, operasi ya. Lu operasi orang terus tutorial YouTube, bukan. Nih. Gua golongan darah B. Tuh, itu adalah salah satu berisik tuh, ponakan gua otaknya didominasi sama otak monyet. Otak monyet tuh ada ya, reptilian, mamalia. Tapi gua kasih juga nih, semua ada di sini. Keren kan? Ngeganggu itu. Nah, by the way lu juga kalau nggak mau dibully, lu jangan panik. Semakin panik, lu tonjok tuh langsung orang, dia bakal gak berani lagi sama lu seumur hidup.
Nah itulah salah satu juga contoh anarkis ya, tapi itu cara anarkis ya. Jangan gua harap lu bisa konfrontasi. Ngomong konfrontasi itu nomor the best, nomor satu untuk menyelesaikan sebuah ketidaksenangan lu terhadap apapun ya. Nah ini pun gue tidak senang juga nih terhadap yang udah ada nih. Nah ini gue rangkum ya. Nih blood type B ya. Karena gue B, kalau lu B ya udah samain aja. Anggap aja lu sama kayak gue ya. Nih ya. Kimia, magnesium, zinc. Lu butuh magnesium. Magnesium untuk apa? Lu cari di searching di YouTube atau di Google, tapi ya nggak muluk-muluk ini lu dewain ya. Lu kadang butuh magnesium, lu kadang nggak butuh. Jadi kalau yang setahu gua magnesium itu untuk mencairkan otak lu, dimana lu penuh dengan kalsium ya. Kayak kalsium itu kan bukan hanya di susu gitu. Kalsium itu bikin otak lu kayak kalsifikasi otak mata ketiga lu nih. Gua udah ditakdirkan nih sama Tuhan nih. Ada tanda di tengah lalat bahwa emang gua jadi dewa ya. Magnesium untuk mencairkan apapun dia udah berpikir kreatif ya. Bisa disimpulkan berpikir kreatif. Kreatif, oke. Dia cair, dia gampang cair. Kalau terus hubungannya ke pribadian dia lebih cair gitu ya, lebih charm. Cair. Ya udahlah, gua langsung singkat aja lah ya. Protein ya. Protein itu paling bagus setahu gua ada di ikan sama telur. Dan dia juga ada di, kalau lu mau lebih ekstrim, dia ada di belalang. Lu cari aja tuh di kerang, di manapun, di seafood-seafoodan lah gitu ya. Protein untuk pembentukan otot ya. Dia juga bikin otak lu jadi cerdas gitu, cerdas ya. Udah simple gitu aja, lu cari lagi di Google banyak. Pokoknya ambil aja yang positifnya. Zinc itu untuk memecahkan mindset yang keras, di mana lu tuh kayak kekurangan zat besi, kebanyakan zat besi gitu kan. Ada juga banyak kelebihan, kan kita nggak boleh kelebihan ya. Zinc ini jadi dia sebagai senyawa komponen komposisi tubuh untuk pendukung gitu. Dia memecahkan apa sih namanya, kayak lu lihat di Google lah, pokoknya dia memecahkan support sistemnya si sel darah merah gitu kan. Dia menyatu jadi untuk hemoglobin lu bagus gitu, untuk zinc lu jadi lebih apa sih, kayak tenaga gitulah. Nah itu ya salah satunya. Selain zinc dia juga ada di ini karbohidrat ya, tenaga ya. Nah lu olahraga lu harus olahraga yang gue bilang tadi. Cocok olahraga dia renang. Kalau olahraga renang ya. Gue juga waktu itu jogging, pernah dari 100 kilo jadi 75 kilo di asrama ya, Siantar 2014-2016 ya. Dia cocok buat gue. Habits lu tuh harus taking enough tidur, yang tadi gue bilang tadi, taking enough, gizi seimbang, sama nontonin mentor kalian yang kalian anggap jago. Kalau gue sih gue tulis nontonin RF, karena gue kasih kredit ya, dia tuh guru hebat, mentor hebat lah, yang non profit, udah kuasain alam semesta ya, susun alam semesta dan zat-zat sakral lainnya ya, dia tahu alkemi ya. Oke, gizi seimbang, pokoknya ini macam-macam lah ya. Cukup tidur, gizi makan seimbang, sama nontonin yang bagus. Kalau gue RF ya, Ronald Frank. Nah, untuk ini semua terjadi, lu untuk memanifestasikan keinginan lu tuh harus unlock dulu. Lu tuh unlock kan, yang namanya game juga mau mencapai apa juga sama kayak kehidupan. Mau mencapai hal tertinggi tuh lu harus unlock dulu. Lu mau mimpi kadang banyak hambatan. Lu bisa kaya, lu bisa siapa lu tinggal di Cengkareng. Lu siapa, lu masih tukang ojek. Lu siapa, lu masih gini. Itu pikiran-pikiran yang disabtok di pikiran itu yang ngalangin lu untuk meng-unlock alam bawah sadar jiwa lu sendiri nih, roh jiwa nih.
Kenapa? Karena gimana ya, lu tuh roh terus diam di tubuh fisik. Setuju ya, waktu lu lahir tuh lu punya kembaran yang namanya roh. Roh itulah yang masuk dalam diri lu, cuman lu adalah lu juga otak, lu juga tubuh, lu juga saraf. Nah, lu harus bersinergi, lu harus minta izin nih sama dia nih, alam bawah sadar di belakang kepala otak belakang nih. Dan dia itulah jiwa yang sama Tuhan dari awalnya, yang lu sepakat untuk di bumi. Ya itu panjang lagi lah ya, reinkarnasi ya. Gua ntar di episode sebelumnya selanjutnya lah ya. Dulu pernah gue jelasin juga sih, cuman masih referensi WWE, Worldwide Wonderful Educator, itu Duan Happener, itu bagus juga. Ntar gua di episode selanjutnya lah ya. Next nih, lu harus unlock alam bawah sadar supaya self talknya bagus kan. Lu unlock bawah sadar tuh termasuk apa? Termasuk dia untuk tanamin program bagus ya, tanamin program bagus ya. Unlock alam bawah sadar ini panjang banget ini, sebenarnya sih bisa singkat sih gua. Ntar gue singkat lah di video selanjutnya ya. Ntar gue beli papan tulis, masih kotor banget, kurang bagus. Ini permanen apa enggak sih ini? Oh enggak, ini asli, enggak permanen. Jadi pas lu unlock alam bawah sadar jiwa lu bakal tanamin program baru. Lu bakal lawan program yang lama. Lu siapa gitu kan? Unlock. Makanya gua gambarin gembok dan kunci di situ kan tadi, yang tulisan merah kan. Nah, di sini lu akan installing program baru. Installing new program ya. Dan ini nggak semudah yang diucapkan. Lu harus bener-bener, orang bilang ada yang 6 bulan ya, sampai disiplin luar biasa. Jadi ketanam program baru, lu bakal menghadapi all program ya. Jadi pas lu di all program ini, lu bakal diuji sama alam semesta. Lu bener-bener mau berubah gak nih gitu? Lu bener-bener mau jadi kaya gak nih? Si Andre cocok gak ya? Gua Andre. Si Andrian cocok gak nih ya? Main-main doang nih. Misalkan lu diuji kayak lu pengen kayak lu pengen ngobrol ya sama orang ya kan, relationship gitu. Terus tiba-tiba mau maju 1 langkah, lu siapa anjing? Emang lu nggak takut dikira mau copet gitu kan, atau apa gitu kan? Itu ekstrimnya gitu. Nah, lu akan lama-lama kalau lu udah tembusin itu, hancurin itu penghalangnya, jadi program baru ya, program baru. Nah, akhirnya lu punya program baru. Di sini sejalan sama habit akhirnya lama-lama nanti sama dengan jadi realita. Nanti realita ketemu masyarakat. Nah, masyarakat ngelihat cermin, ada sosok baru nih. Nah, lu dijatuhin di situ, masih kuat gak lu? Di sini mentality ya, mentality. Pas di mentality udah kelar, sejalan jadi lalu sosok, karakter. Udah, nanti semuanya ngikut karakter. Bob Sadino cuman jalan kaki di istana pakai celana pendek di zaman Soeharto lu. Keras gitu. Maksud gua udah dimaklumin. Jadi orang udah tahu. Gua bikin konten TikTok pernah ada yang telanjang gitu kan. Orang udah tahu, udah biasa. Jadi udah ada orang aneh, tapi kalau emang ada yang mau hujat gua nggak mungkin. Kalaupun ada yang hujat, lama-lama jadi cinta juga, karena itu duality, saling mempengaruhi. Nah, lu tanyain kalau mau sadar, caranya bisa dengan imajinasi. Lama-lama nanti pudar nih out program nih out program ya. Out program mau berubah nanti jadi habit ya. Lu tanya, lu saat meditasi ya, gua deketin lagi ya. Nah, batin khusyuk, lu bisa sholat lah pakai, kalau dengan penyesuaian lah dengan agama masing-masing ya, ritual masing-masing. Positif, satu, acts with positive feel ya, acts with perasaan gitu ya. Khusyuk, meditasi, batin, amati nih saat lu meditasi,
Nah kalau yang tadi kan khusus meditasi gitu kan, lu ada ritual-ritual khusus lah ya, positif. Nah kalau pas lu meditasi, batin lu harus khusus dan lu harus amati memori-memori yang ganggu lu. Lagi ngapain lu sila, misalnya lagi silakan gitu, lu ngapain sih gini, emang lu yakin gini, padahal meditasi itu bagus kan. Nah itu bisa bikin lu semua penyakit lu sembuh gitu. Gue udah alami, asam lambung gue hilang dari meditasi ya. Kalau dia ngomong, lu jangan ikutin karena jiwa lu yang tadi ya dimakan sama si iblis. Si iblis itu ada di otak kita. Dia itu makanannya jiwa kita. Kalau kita ini ilmu sadar kita lagi diam nih ya, meditasi. Wah, gini. Terus datang, wah lu ngapain begini-gini? Ini gue tahu dari Ronald Frank ya. Lu ngapain begini-begini? Makanya bagus tuh lu nonton Ronald Frank. Ngapain begini-gini? Sila nggak ada guna, gini-gini. Kita tetap aja tenang, kita tenang gitu kan. Lu kayak begini kan tolol bego, ngapain sih lu kayak gini-gini, tuh lihat lu ngabisin waktu kan, padahal lu udah sakit ya kan, asam lambung kan, lu tahan aja, lama-lama hilang asam lambung lu, lama-lama yang ngomongan dia ini hilang. Lu jangan begini, ntar lu aneh, ntar lu dianggap gila sama keluarga lu, padahal kan kita nggak gila juga kan, kita juga di agama manapun diajarkan hening, lu apapun semua salah kalau lu debat di kepala lu, pada dasarnya semua berasal dari ini, mau teroris, mau orang serakah, ngambil hak orang greedy, orang nyalain orang tuh, pemerintah tuh ini itu, padahal dalam diri kita semua tuh dari sini, otak kita yang ngomongin ini, yang ngomongin ini. Jadi ini penting nih, teman, kontroversial nih, gak ada yang ngomongin, jarang ngomongin. Nah pada saat kita menang dari si ini, lama-lama dia mati, kita tetap diam kan 15 menit atau lidah. Gue tau dari titik bisma juga, gue harus tau nih, selama meditasi lidah lu begini ke belakang. Nah air liurnya lu telan, itulah jadi obat enzim. Itu menjembatani antara badan lu yang dan yin. Yin itu di atas dan yin itu ini. Jadi ini perpaduan Buddha kan, bagus kan ilmunya kan. Nah ini hitam putih nyatu dia. Disitulah lu dapat inspirasi. Ntar kayak ada gatel-gatel, jangan lu garuk, itu otomatis nyembuhin penyakit lu, penyakit dalam lu. Itu dokter yang di Singapura aja yang mahal itu, yang mau benerin kankernya Titiek Puspa aja, dia salut, wow ini is amazing gitu. Lu nonton aja lah Titiek Puspa di podcast Dedi juga ada tuh ya. Nah itu salah satunya, lu meditasi kayak begitu. Itu kalau Ronald Frank bilang gini, untuk mengetahui apa aja yang sakit ya, lu begini ya, sila gini ya, ambil lidah lu gini. Tapi kalau yang Titiek Puspa bagus juga tuh, kaki lu dirapetin, terus megang dengkul, 2 tangan dengkul gitu, begini gitu kan, begini gitu. Oke. Nah itu ya sekali untuk meditasi ya. Dia meditasi untuk meredakan semua omongan setan dan psikomatis, semua asal dari sini ya, macam-macam ya. Nah lu harus bukan harus, lu lama-lama nanti hasilnya jadi relax, terhubung, lu jadi terhubung lagi nih sama alam semesta nih. Alam semesta yang orang cari-cari, orang ibadah untuk hal itu. Orang namanya Tuhan apa, Tuhan A, Tuhan B, ya kan, Tuhan Y gitu kan. Sebenarnya kita terhubung sama semua keseluruhan alam semesta ini, jagat raya gitu. Damai, tenang, toleransi, ya kan. Sabar, kasih, ya kan. Nah, otak lu udah jelas nih. Lu terhubung. Entah puasa, kayak lu bisa ngerasain nikmatnya kayak meditasi doang, tapi kayak rasanya kayak abis puasa gitu, kayak ikhlas gitu bawaannya, ringan gitu. Nah terus habis itu lu bakal dapat lagi nih rewardnya, retrieve. Lu dapat 2 nih frekuensi vibrasi energi. Lu bisa baca lingkungan nih. Entah lu di Google bisa dapat CEO optimization, lu lihat apa yang dicari orang, lu bisa bisnis tuh dari situ tuh, dapat ide. Kalau gue biasa dapat ide bagus, bikin konten gitu. Soalnya lu udah positif, lu bakal jadi kayak antena radio di rambut lu ini kan, sebenarnya bisa nangkep nih kulit lu, pori-pori lu. Nah lu hati-hati juga lah menggunakan produk ya, dan kimia. Pakai produk jasmine ya. Jasmine itu melati, makanya ada kembang melati kan di Indonesia ini ritual. Itu sebenarnya untuk menyelaraskan dia tuh sama alam semesta tuh, gua tahu rahasia gitu ya. Nah, receiver frekuensi vibrasi energi. Lu bisa nerima energi orang-orang macam-macam. Lu mau ke kafe mana kek? Lu mau ke kantor mana? Kadang malah lu kalau kerja 9 to 15 gitu kan, kalau kata orang luar negeri, seharian di kantor lu maka redup nih frekuensi lu nih. Tapi lu bisa
itu lagi, makanya rutinitas lu harus bagus nih. Lu lalui ini semua, ntar lu lama-lama relax, otak lu relax, terhubung, terus lu dapat ini inspirasi. Nah, inspirasi itu berupa informasi itu berupa kode. Kode itu harus lu pecahkan. Kadang kita nggak tahu kan kode itu apa kan. Nah, dia kan berupa kode. Misalkan apa? Lu mimpi. Nah, itu ranah yang lain lagi nih. Pokoknya kadang muncul lah ini. Gua nggak ngomongin mimpi. Ntar mimpi episode selanjutnya aja. Soalnya seru juga itu. Lu satu lagi mandi atau jogging, lu dapat ide. Biasanya gitu kan, ide bisnis kan. Out of the box gitu kan. Kodenya apa? Kodenya kok gua kepikiran harus ke mall ya gitu. Pas ketemu, misalkan lu udah bayangin nih, udah laluin semua, gue mau kaya gitu kan, atau mau ketemu cewek cantik, lu ke mall, lu harus ke mall gitu kan. Tiba-tiba lu ketemu cewek cantik gitu, lu kenalan, dia ngajak kenalan, udah jadi di situ, kadang langsung instan gitu. Nah, udah itu semua nanti dia lalu terbangun dengan sendirinya. Itu hubungannya sama yang tadi karakter. Udah jadi orang pribadi yang baru, makanya hidup baru kan. Hidup baru sebenarnya ini prosesnya, ini banyak bahasa ya, tapi intinya juga sama. Ini bahasa yang berbeda tapi sama kok, hidup baru. Nah, kode transmisi kalau gua sih lebih mau ngasih tahu, di mimpi juga ada. Misalkan gua percaya juga sama buku mimpi ya, kitab mimpi yang di Play Store ya, walaupun itu dari Al-Quran, tapi gue belajar dari segala sumber ya, dari manapun ya, karena gue masih belum bisa nih apa yang gue ketahui. Itu kan kita selalu meningkat gitu, jadi ambil aja yang menurut selevel lu gitu. Tasawuf atau manunggal itu, manunggal kaula Gusti itu nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu. Jadi ini ada ilmu, ini jembatan antar ke situ. Jadi lu yang pemula awam, lu bisa sesuaikan buat kebutuhan lo ya. Nah, lu bakal dapat jawaban nih. Setelah lu terhubung, lu dapat jawaban. Setelah lu terhubung, lu dapat antena sinyal Tuhan, dapat kode. Kodenya ini kadang nggak bisa kita pecahkan, kita harus just do it gitu. Nah, pas tadi ini ternyata masih ada ini panah ya. Nih, saat lu meditasi, lu bakal ngeliat visual yang tadi gue bilang. Kalau ada kita lagi begini kan, terus dia ngomong kan. Nah, ini setelah visual kita ini udah kalah nih. Oh ya udahlah, ini kayak kanker nih, nggak kita kasih makan energi, dia jadi mati kan. Makanya kita diem aja gitu. Kalau ada orang marah, diem aja. Misalkan kalau dia udah kelebihan batas, ya kita, kalau memang kita lagi udah terhubung, kita bodo amat gitu. Kita bakal happy, kita senyum sama tuh orang kan. Nah, udah mati nih si kanker nih. Nah, lu bakal timbul visual. Ntar simbolik itu kan macem-macem ya. Lihat aja di Google deh, ada deh. Lebih cepatnya lu belajar di YouTube, angelic number ya. Semua angka tuh ada artinya masing-masing ya. Artinya bagus-bagus semua kok, semua angka. Tapi ada angka-angka yang nggak bagus ya. Cuman ya lu positif aja, apapun yang masukin ke positif, otak lu jadi positif, realitas lu jadi positif, jadi bagus. Itu aja, mempercepat ya. Nah, lu kalau udah dapet simbol, lu harus telusuri apa nih artinya, find the meaning, connection the dot. Jadi pas lu ke mall tadi, lu dapat ide visual simbol. Oh, lu harus ke mall, lu mau dapet cewek, ya udah lu ke mall. Pas habis ke mall, lu connect the dot, udah jadi. Kadang kadang lu harus mendapatkan makna gitu. Pasti makna itu lu harus lihat lagi ke alam bawah sadar lu bener-bener unlock kan nih alam bawah sadar lu bersahabat kan nih alam bawah sadar lu dekat sama Tuhan, lu mau minta apapun dikasih ya. Nah, terus lu bakal dapat jawaban atau langsung manifest instan, intuisi ya kan, intuisi right away, ini adalah jalan yang benar. Nah, analoginya gue dapet kayak lampu kan, kayak gitu kan, lampu yang di tinggal Tom and Jerry kan. Dapat informasi ilham atau ide ya. Terus dapat ide, lu bergerak, lu ikutin impuls lu. Ide ini terdiri dari ide, pergerakan, impuls, insting yang murni ya, bukan yang marah-marah ya. Nah, body mind nih, lu harus jadi selaras. Terus pas kalau udah dapet nih cewek yang tadi lu mau di mall tadi nih, kenalan akhirnya jadi kan. Terus lu harus nggak boleh sombong, lu harus tetap rendah hati, be humble, terus grateful, ucapkan syukur, stay positif, dan terus ucapan syukur terus, stay positif. Nah, ini metodologinya nih ya, find the meaning, connection the dot, ini translate.
lu harus tahu nih, kadang kita nggak tahu dapat kode dari alam semesta. Misalkan lu kan nggak langsung instan nih mau bisnis miliaran gitu kan, lu hadapin semua kompetitor gitu, gimana caranya ini, tapi ide itu belum datang ke lu. Nah lu harus ini, harus tanya lagi ke alam semesta, berarti dalam bawah sadar tuh masih ada yang salah, dia nggak ngasih. Nah kalau lu udah benar tapi cuma dapat kode doang, nggak langsung instan dapat gitu. Misalkan lu bisnis tiba-tiba lu ketemu Abu Rizal Bakri gitu kan, jalan lu mulus aja gitu, pejabat walaupun ngejogok ya gitu kan, lu dapet cara yang buruk gitu kan, cara yang jorok, yang cara yang gak halal ya, itu kan bodo amat lah, bisnis yang penting cuan kan. Nah bukan gitu, lu pokoknya dasarnya lu sudah positif dulu, ntar ada jalan aja begitu. Siapa ya contohnya kayak gitu ya yang udah berhasil ya? Kalau Hotman Paris gue lihat dia masih nggak tahu ya, katanya sih gitu ya. Nah suap penyuap sih enggak, maksudnya kita range gini deh, lu punya ini aja deh, gak usah punya batu bara kayak Sandra Dewi dah 271 merugikan negara segitu deh. Pokoknya lu punya minimal punya kafe lah ya, kafe 15M gitu ya, lu bayar pajaknya gampang, lu bener, terus keuntungan lu kayak gacuan. Gue nggak tahu ya gacuan gimana, orang bilang sorry nih gacuan kabar burungnya katanya. Gue nggak tahu sih kalau pesugihan itu gimana kan caranya apakah selaras dengan alam ini positif, gue nggak tahu, tapi kalau menurut gue itu positif. Nah itu contohnya minimal lo kayak gitulah ya kan, nggak perlu ada backingan juga ya, yang aparat itu kan, yang loreng atau yang abu-abu nggak perlu gitu. Lu bayar pajak bagus, lu punya perusahaan jalannya lancar, bayar pajak bagus, apa kayak gacoan gitu, datang pengunjungnya datang secara alami gitu. Nah gue salut juga tuh sama, mungkin dia positif juga udah ngejalanin yang ini ya, apa di Al-Quran lah gitu lah, macam-macam ada. Nah itu contoh yang bagus, contoh yang udah berhasil. Instan, itu namanya instan ya, itu instan. Lu pengen apapun, lu bikin bisnis, lama-lama tiba-tiba datang kayak Arif Muhammad gitu kan di YouTube kan, itu instan. Reza Arab, nah tuh contohnya Reza Arab, dia tuh kan bangsat banget kalau kata masyarakat mah. Itu kan dia tatoan jelek, mukanya kayak kodok kayak apa, Chihuahua tuh, bangsat juga tuh yang komen tuh, anjing lucu lagi bangsat. Sorry nih, gue referensinya kotor ya, tapi itu humor gue, dark jokes ya. Maksud gue, kok bisa gitu kan? Kalau kata masyarakat, kalau bagi gue enggak, gue nggak heran. Reza Arab itu udah terkoneksi, ini udah amlok nih alam bawah sadar nih, makanya dia tiba-tiba berhasil gitu, naik up gitu. Karena dia suka gaming, dia happy main gaming gitu kan. Dia terhubung sama alam bawah sadarnya. Saat dia happy, relaxation mind, positif, dapat dia khusyuk, dia mati apapun yang ide dia apa dia bikin, dia pasti berhasil. Instagramnya makanya banyak followernya kan, dan kok OTW ke situ ya. Nah dia udah bisa translate walaupun orang nggak tahu ini, pokoknya translate ini kode ini berupa kode ini cuma lu doang sama Tuhan yang tahu, yang tahu kode transmisi ini, nggak ada satupun yang tahu. Makanya ada istilah kalau Tuhan udah membuka nggak ada yang bisa menutup. Ini rahasia lu sama Tuhan nih. Satu ini Tuhan pokoknya ngomong tek gini, lu tahu lu harus ngapain. Nah itu jadi gue panjang lebar ngejelasin ini supaya lu ngerti gitu ya. Lu bisa spell out, detail, uraikan, jabarkan, figure of speech, majas. Nah untuk memecahkan kode nih, ini keren banget nih. Banyak orang bingung kan, artinya apaan nih Tuhan ngomong gini gitu kan, atau di mimpi harimau artinya apa gitu kan, lihat gunung artinya apa gitu. Kok gini kata-katanya, misalkan nyambung caranya gini. Lu tau majas ya, majas itu kan gaya bahasa gitu kan. Misalkan answer adalah jawaban, answer berarti answer ini gini caranya. Ans itu semut, word itu adalah atau di mana, semut itu di mana, lu jabarin lagi. Pokoknya kita udah positif ya. Kalau kita lagi negatif, kita jabarin ini, kita so tahu kita bakal mati. Gua kasih tahu. Jadi jangan so tahu. Saat belum datang lu jangan sok-sokan translate ya. Jangan sok-sokan translate. Ini translate hanya khusus untuk yang positif. Jadi lu nggak berat. Kalau lu lagi negatif, lu sok-sokan translate yang ide dari Tuhan, inspirasi dari Tuhan itu, lu bakal hancur. So tahu bakal realitanya nggak bagus gitu. Ada juga yang nggak bagus bisa membawa jadi bagus, tapi lu harus pastikan dulu dasarnya itu hati lu udah bersih, tulus ya. Nah answer misalnya itu, ntar lama-lama semut di mana,
lu pikir lagi, oh semut itu gula, jadi gula. Terus gula lu beli gula. Nah, lama-lama lu jadi bikin tes solo. Ini bukan delusi beneran, teman-teman. Jadi gitu misal untuk menjabarkan kode gitu, ya. Angka satu itu artinya apa? Tuhan Nama Esa gitu. Di otak lu apa saat itu muncul? Ya udah itu artinya. Terus hubungin, ya kan? Nih, lu harus ketahuin setiap speech gitu kan, gaya bahasa majas. Nah, lu ucapkan secara detail, uraikan, jabarkan. Nanti lu bakal muncul bahasa Inggris, bahasa Indonesia, numerik artinya apa gitu. Nah, sama dengan ujung-ujungnya nanti ini bagi yang belum mengerti kode Tuhan ya, kan ada 3 orang nih, misalkan kita ini gue ulang lagi ya, kalau bawah sadar dapat ide, kadang kalau nggak dapat ide kita langsung instan manifestasi, atau kadang kita nggak ngerti. Nah, dapat ide biasanya langsung jalanin gitu kan, kita udah tahu idenya. Tapi kalau kita dapat yang ide mimpi misalkan nih, ini kan mimpi ya, gue tuangin aja di sini. Pas dapat mimpi, ya artinya apa ya, itu artinya. Nah, kalau yang di mimpi gue masih berpatok sama buku yang itu ya. Entah ngeliat harimau apa, misalkan lu nyelam, lu berenang artinya lu kelimpahan, lu ketemu presiden artinya usaha lu jadi berhasil. Nah, gue berpatokan masih sama itu. Tapi yang gue maksud bukan mimpi deh, sorry, gue ralat, gue tarik ya. Maksudnya ini kode loh. Kode apa sih? Misalkan kayak contohnya gini loh, kalau kita eh, mau ke apa ya, hidup hidup ini deh, holistik deh, misalkan hidup holistik deh, kita pertualangan ya, kita mau mencapai suatu tujuan gitu atau jalan gitu kan. Eh, kita bukannya gambling ya, bukannya debak-debakan ya, tapi kayak ngerti gak sih teman-teman, kayak semua itu ada artinya gitu. Kalau udah datang nih inspirasi, bukannya kita so tahu ya, kalau belum datang kita nggak usah juga translate gitu. Kita bingung kan sebenarnya, kita punya kemampuan translate, nanti ujung-ujungnya manifestasi. Pokoknya ini semua ada 3 ya. Satu, pas lu udah mimpi, ini apa, udah lampu sadar ke unlock, lu dapat ide atau lu dapat langsung dapet instan ya kan, intuisi. Nah, lu kalau belum dapat, lu bisa pecahin kodenya nih. Gue sendiri yang di mimpi itu gue translate. Kalau misalkan gue udah mentok, misalkan gue translate juga, oh artinya ini gitu. Artinya setiap kata itu ada ini loh, trans itu kan pergerakan, misi berarti lu ada pergerakan untuk misi apa nih, misinya ini. Untuk apa, berarti lu harus kerja, mau dapat duit lu harus kerja, habis kerja lu tabung investasi jadi kaya, ujungnya gitu, lu pengen kaya intinya gitu kan. Nah, lu harus melalui itu. Nah, itulah untuk memecahkan kode sebenarnya, gampang ya. Sama dengan hasilnya itu jadi hasil realita manifesting. Lu bisa pas lu udah pecahin kode, lu jadi manifest reality, jawaban instruksi Tuhan ya kan. Pada dasarnya itu semua adalah langkah jalan tujuan yang sebenarnya, mensyukuri segala yang terjadi, flow state atau sinkronasi. Nah, udah habis nih semua nih. Jadi inilah jalan yang harusnya, peta kehidupan yang harus kita lalui gitu. Ikutin, bersahabat dulu sama alam bawah sadar, terus harus bersahabat sama alam sadar, getaran udah bagus, kita bakal dapat manifestasi terus nih. Terus jawabannya, instruksi, jawaban dapat, kita akan selalu dapat jawaban, terus langsung dapat instruksi dari Tuhan langsung gitu, nggak perlu belajar sebenarnya dari manapun. Udah kayak nabi kan, keren kan. Nah, langkah jalan inilah adalah jalan tujuan yang sebenarnya. Atau lu mengalir, sinkronisasi akan selalu terjadi, mensyukuri segala yang terjadi, mau itu apapun buruk ya kan, yang menimpa lu diapain ya, diomongin yang gak penting. Nah, udah itu doang teman-teman, keren ya. Nah, gue duduk dulu nih, gue capek nih. Gue gak capek sih, biasa aja sih, gue penuh energi, gue frosted nih gue. Jadi itulah konten gue kali ini teman-teman. Jadi kalau lu mau tanya sama gue bisa jawab apapun karena gue langsung udah terhubung sama Tuhan gitu. Kadang gue juga nggak terhubung sama Tuhan karena gue self distract sama diri gue misalkan penuh negatif tapi nggak makan. Ini gue sekarang puasa tapi gue nggak makan, gue sehat-sehat aja nih. Ini gue mau bakar lagi lemak gue nih tuh gendut gue kan, makanya gue penuh energi sekarang, nggak sakit lambung lagi gue karena gue lagi positif apapun yang udah posted ya, atau sinkronitas udah terhubung sama Tuhan. Mau lu puasa, dengan kata lain lu jangan ini, nggak, pokoknya membuang negatif pikiran yang segosip,
mengidentifikasi negatif bisa ya. Itu orang kok begitu banget sih, anjir lah. Udah dimain aja udah gitu. Nah, udah sampai situ aja maksud gua. Gak usah diterusin. Karena kan dia lagi mode gila gitu. Karena kita tahu di otak kita gitu tuh. Sorry nih gue keren goblok ngomong gini. Nah, nanti ada pelajaran lagi nih. Tiga otak ya, mamalia, brain, reptilian, uh, otak monyet. Ntar gua di episode selanjutnya itu seru juga. Udah nggak aja gitu kalau ada orang gila, maksudnya yang nggak ganggu kita. Oh, gue tahu dia lagi self driving. Nah, ini juga nih bagus nih. Ini buat agenda gue juga ke depannya. Satu yang tadi otak, soal otak psikologis ya, terus sama zat senyawa nih, hormon drive relevansi. Taruh judulnya di episode selanjutnya. Itu menarik banget teman-teman. Jadi gini, gue singkat ya, gue spill dikit, gue masih remaja, bawaannya pengen kreatif nih. Waktu kecil kita bawaannya pengen apa? Main-main terus abis main bercampur. Ini sekarang ya kan, lo ngapa aja kalau orang rese yang di netizen nanti lama-lama redup. Itu udah nggak berisik lagi tuh kan, anak-anak di bawah kan. Jadi udah santai. Jadi orang dewasa nggak usah terlalu teriak, woi bangsat lu diem anjing, gue lagi bikin konten. Gak perlu begitu juga maksudnya. Atau lu getok palanya gitu kan. Padahal emang kita pengen bawanya getok gitu. Karena berisik gitu kan, ganggu fokus kita. Kita pengen kita damai, tapi dengan itu kita jadi nggak damai, jadi gitu. Nah, orang dewasa punya kecenderungan itu ya, anak kecil punya kecenderungan gitu, main seru petualangan tapi ada otak monyetnya gitu yang kurang ajar gitu kan. Nah, kalau kita orang dewasa umur kayak gua misalkan lagi kreatifnya kenceng-kencengnya nih, tenaga nih, udah bantai gitu, lu mau bisnis apa bantai gitu. Nah, kalau orang tua maunya damai terus lancar. Dia kan masalahnya ini badan udah lemes kan, keropok lama-lama umur 60-70, kecuali lu Arnold Schwarzenegger binaragawan terus kan, jadi tetap kuat gitu kan. Pokoknya produktivitas menurun lah kalau udah tua. Nah, itu yang melatar belakangnya apa? Entah dia kekurangan zat yang tadi, magnesium lah, inilah itu, A, B, C, D. Ya itu. Kalau udah kecil, explore, endorfinnya tinggi gitu. Kenapa kita bisa marah? Karena kita kekurangan serotonin gitu-gitu ya, kurang tidur ya kan. Jadinya bawaan, apa lu anjing, apa lu gitu. Nah, itu tuh yang gue bakal jabarin ntar di episode selanjutnya ya. Ntar gue rangkum dulu ya. Bisa sih gue flow ngomong apa aja bisa, cuman gue pengen TikTok lu, pengen lihat lu komen semua di bawah gitu. Gue tak gue jawabin semua kok, gue seneng gitu. Ini gue udah nemuin jati diri gue nih. Ayo sini lo, pertanyaan gue jawab.